Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilusnah dengan NIM 23042340. Baiklah, pada kali ini saya ingin membahas materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, materi pertemuan 1, 2, dan 3, tentang konsep dasar ilmu pemerintahan, serta fungsi dan tugas dari pemerintahan, dengan dosen pengaku Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, untuk materi pertama ini, kita akan membahas tentang konsep pemerintahan. Berawal dari pemerintahan berasal dari kata perintah yang telah ditambah menjadi perintah dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal yang ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 unsur. Pertama, ada 2 pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat. Keempat, antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. Selanjutnya ada ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pemerintahan merupakan multi aspek dan multidisiplin, tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan ilmu lain. Kajian ilmu pemerintahan secara epistemologi bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain dalam metodologinya. Secara aksiologi, ilmu pemerintahan mempunyai guna atau manfaat dalam mengurus kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud seperti dalam aturan, fasilitas, dan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah, karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ilmu pemerintahan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pemerintahan. Selanjutnya ada definisi pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar rakyat masyarakat Indonesia, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam hal konteks ini, Dara menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah yang dapat diartikan sebagai orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengaturan legislatif, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan, baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya secara baik dan benar. Menurut Daha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari pekerjanya, struktur-struktur, dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu ada pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan itu ada berbagai macam. Pertama ada pendekatan IP menurut paradigmanya. Pertama itu tahun 1950-an, IP dianggap ilmunya para pejabat pemerintahan yang digunakan untuk alat untuk menjadikan manusia yang diperintah sebagai bawahan pemerintahan. Kedua itu ada tahun 1990-an, terjadi reformasi dari IP, ilmu pemerintahan menjadi ilmu pemerintahan modern, IP menjadi ilmunya manusia yang diperintah sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan melindungi hak-haknya terhadap pemerintah yang totaliter dan berperi kemanusiaan yang rendah, dan terus berkembang sampai sekarang dalam bentuk dirinya, sehingga memberi peluang bagi penggunaan sebagai pendekatan. Selanjutnya ada itu pendekatan baru. Pertama itu metadisiplin untuk menjawab berbagai bahasa dari berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Kedua itu ada interdisiplin, pendekatan yang menggunakan berbagai teori atau konsep dalam suatu rumpun besar ilmu pengetahuan. Ketiga itu ada antardisiplin, menggunakan teori atau konsep dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang tak selalu serumpun secara multi atau lintas disiplin. Selanjutnya itu ada materi ketiga tentang fungsi pemerintahan. Itu pertama ada fungsi pembangunan, mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan yang ada. Fungsi ini dijalankan jika masyarakat
Contohnya itu ada fungsi pemberdayaan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana. Fungsi ini berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya, semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang pula fungsi sekunder pemerintah dari peraturan pengendalian. Selanjutnya itu ada fungsi pelayanan. Sebagai provider, jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan, termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi pelayanan ini secara terus-menerus berjalan dan hubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya, semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.